tambah doa Tuhan. Kurang semangat nampaknya. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan menyapa kita dari 1 Korintus 1 ya, 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Sudah jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk pembacaan firman Tuhan kita bangkit berdiri seluruh jemaat. Kita perhatikanlah firman Tuhan. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 4 dulu, nanti ayat 9 kita bersama-sama. Kalau judulnya di atas atau perikopnya ucapan syukur, itulah yang disampaikan di sini. Beginilah firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala macam keadaan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. demikianlah kamu menjadi keterangan kamu menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Katakan haleluya. Bukan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang ketiga, tepatnya tanggal 18 Januari 2026. Sudah masuki minggu yang ketiga, tidak terasa sudah kita jalani 18 hari di tahun 2026 ini. Dan kalau kita ada sebagaimana ada, ini oleh anugerah Tuhan bagi kita. Yang setuju katakan haleluya. Jadi masih bulan Januari ya, jangan lupa masih pada bulan Januari. Karena hati itu sudah disampaikan kepada kita ada maknanya. Dalam kalender gereja ini juga saya selalu sertakan, inilah minggu yang kedua setelah Epifanias, ya, Epifanias. Ini minggu kedua setelah Epifanias. Jadi Januari dan minggu kedua Epifanias ini menyatu sekarang dalam perjalanan kita di bulan Januari ini. Nah, perjalanan kita di bulan Januari ini, sehingga dalam bulan Januari yang kita jalankan pada minggu yang ketiga ini, firman Tuhan telah menyapa kita hari ini dan kita telah ucapkan secara bersama apa bergantian. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita hari ini dari firman yang sudah kita baca, inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Tuhan peduli kepadamu, ya. Tuhan peduli kepadamu. Haleluya. Jadi mau berkata kepada kita dari firman ini, ya, Tuhanmu peduli kepadamu. Saya pakai sini pakai mu, artinya pribadi kita masing-masing. Ya padamu. Tuhanmu peduli kepadamu. Apa itu peduli? Peduli itu artinya mengindahkan. Itu artinya juga mengindahkan. Peduli itu juga artinya memperhatikan.
Peduli itu juga artinya menghiraukan. Jadi menjalani hari-harimu ini, ingat ya, Tuhan memindahkanmu, Tuhan memperhatikanmu, Tuhan menghiraukanmu. Itu sebabnya Dia sangat peduli kepada. Haleluya. Amin. Mari kita renungkan itu dengan dalam. Oh Tuhanku, Engkau begitu peduli kepada aku sampai hari ini. Jadi kalau Tuhan peduli kepada kita, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian ini? Ada 3 hal yang harus kita renungkan, 3 hal yang harus kita gumuli, 3 hal yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Dari mulai minggu ini, ingat, mulai minggu ini sampai hari Minggu depan. Karena minggu depan, minggu yang terakhir bagimu pada bulan Januari. Dan nanti minggu depan ada lagi firman yang mau berkata kepadamu, apa yang mau dikatakan kepadamu dalam bulan Januari yang masih berjalan. Ini yang mau katakan kepada kita. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Kembali saya baca dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Kalau kita perhatikan sana, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ingat, jemaat di Korintus. Dengan suratnya yang pertama dia sampaikan kepada orang-orang Korintus yang ada di sana. Engkau ya jemaat orang Kristus, Kristen yang ada di sini, perhatikan apa yang aku katakan, aku yang katakan dalam hidupku. Maka dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Karena apa? Aku bersyukur kepada Allahku karena kamu. Artinya kamu orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu, karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, engkau diberikan anugerah kepada. Amin. Itu dikatakan kepada dia. Maka dikatakan lebih lanjut, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Tapi jangan kita pikirkan kekayaan duniawi, bukan. Tapi kekayaan yang ada melampaui dunia ini. Amin. Amin. Diberikan, sebab dikatakan di sana dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditentukan di antara kamu. Dikatakan kami diberikan pengetahuan, kemampuan untuk menangkap, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada. Tidak semua orang bisa menangkapnya. Tidak semua orang bisa memahami. Tidak semua orang memperhatikan. Karena dalam Kristus ini telah diberikan anugerah, yakni segala kekayaan. Tentu kekayaan apa maksudnya? Kekayaan kehidupan yang kekal di dalam dirinya dalam seluruh kehidupan. Haleluya. Haleluya. Demikian juga berkata kepada kita hari ini, engkau juga yang ada pada hari ini. Kamu tidak berbeda seperti orang-orang Korintus itu. Juga Tuhan telah menganugerahkan kepada kamu, ya, dalam Kristus, sehingga kau menjadi kaya di dalam Dia. Dia kaya di dalam Dia. Engkau luar biasa. Tadinya kamu ini tidak punya arti, tadinya kau tidak punya apa-apa, tidak, karena tadinya kau hanya binasanya hidupmu, tapi sekarang kau sudah diangkat. Engkau telah dibebaskan, engkau telah selamatkan dalam Dia. Kau diberikan kekayaan yang luar biasa. Karena kekayaan yang paling luar biasa adalah kekayaan yang ada di surga. Haleluya. 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 Karena itu
seluruh hidup. Kalau dia sudah berikan anugerah kepadamu, maka dikatakan kau harus tahu memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup. Karena kita sudah diberikan anugerahnya. Karena anugerah ini tidak ditemukan di mana pun selain daripada yang dari Allah itu sendiri. Enggak ada. Dengan usaha bagaimanapun, dengan tenaga bagaimanapun kita lakukan, berbuat untuk mendapatkan itu tidak akan pernah mungkin kita dapatkan. Enggak. Sehebat apapun kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekayaan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Enggak pernah. Tak diberikan itu. Ini anugerahnya. Itu sebabnya kita berulang kembali mulai dari peristiwa, mulai Advent, Natal, diberikan anugerahnya, anaknya, dikatakan kemuliaannya, tunjukkan ini aku ini akan memberikan kepada. Haleluya, haleluya. Apa artinya memuliakan Tuhan itu? Memuliakan itu artinya kita harus menjunjung tinggi Tuhan dalam hidup kita. Harus kita mengagungkan Dia lebih dari luar biasa dalam hidup kita. Dia harus tahu memuji Dia dan mengagungkan Dia. Karena tanpamu Tuhan aku tidak menjadi apa-apa. Tanpamu aku tidak seperti ini. Tanpamu tidak ada apa-apa hidup ini, tidak ada artinya. Tapi sekarang aku menjadi kaya di hadapanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau berikan kepada aku pengetahuan, kemampuan dalam hidupku, sehingga aku mengerti apa arti hidup dalam hidup ini. Aku tahu apa yang aku lakukan, aku kerjakan, aku berbuat dalam hidupku. Menjalani berbulan-bulan hidupku di tahun 2026 terlebih di bulan Januari sejak mulai sekarang 1 minggu ini. Apa yang aku lakukan Tuhan mampukan. Maka harus tahu aku memuliakan Engkau. Aku harus untuk memuliakan mengagungkan Engkau. Aku harus meninggikan Engkau. Itu yang penting kita renungkan dalam diri kita. Persoalannya, apakah kita tetap memuliakan Tuhan atau tidak? Artinya kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, kita pujakan Dia atau tidak, atau bagaimana? Itu yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Betulkah itu atau tidak? Ini yang boleh dikatakan kepada kita hari ini. Jangan lupa engkau untuk memuliakan Tuhanmu itu ya. Karena Dia telah berikan anugerah kepadamu. Karena dengan itu kau selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu berbiasa. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana kita mengagungkan Dia? Kita meninggikan Dia? Kita dapat memuji Dia? Hanya ada satu kuncinya untuk itu. Ingat, hanya ada satu kuncinya untuk itu. Jika kita sungguh mengasihi Dia. Haleluya. 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 Kalau kita sungguh sudah mengasihi Dia dan hati kita selalu berkobar-kobar untuk selalu bersekutu dengan Dia, untuk selalu memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Itu ada. Kalau tidak ada kasih itu dan dirimu akan kepada kita tidak mampu kau mengasihi. Itu makanya ketika Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya, apakah hukum Taurat yang paling penting waktu itu? Maka Yesus menjawab, mari kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Saya katakan di sana ketika ditanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ingat, segenap
Pertama, hati. Dia lagi bekerja dengan segenap jiwamu, lagi dengan segenap akal budimu. Artinya itulah seluruh hidupmu. Hati, jiwa, akal budimu atau pikiranmu harus semua tertuju kepada Tuhan. Aku sungguh mengasihi dia. Kalau kita saling sangat mengasihi seorang anak yang kita kasihi, apalagi kalau anak kita ini agak jauh tempatnya, selalu ada kerinduan dalam diri. Haleluya. Amin. Aku dulu sangat rindu sekali melihat anakku atau cucuku ini. Saya rindu selalu ingin bertemu. Karena kasih selalu mendorong kita untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adakah ini tertanam dalam batin kita? Tertanam dalam hidup kita? Ada? Mari buktikan kalau kita sungguh mengasihi Tuhan kita. Membuktikan itu, ya kita tertanam ya kemudian kita. Itu yang pertama. Dengan itulah kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Karena kita memuliakan Dia, itu artinya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akui Dia hal yang luar biasa bagi kita. Itulah yang pertama. Yang kedua, apalagi kepada kita, kalau kita sudah tahu untuk memuliakan Tuhan dalam diri kita. Yang kedua, mulai ayat 7 sampai ayat 8, begini dikatakan kepada kita, demikianlah kamu. Perhatikan, demikianlah kamu, karena kamu sudah diberikan kekayaan kepadamu. Itu maksudnya kalau kita perhatikan, ya, kekayaan, yakni segala macam keberkataan, segala apapun sebagainya. Katakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam segala karunia apapun. Perhatikan, demikian kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat ya, kamu diberikan karunia. Perhatikan, diberikan karunia apapun kepada. Dekat, ini karuniaku kepada. Karena engkau sudah memuliakanku, aku juga akan memberikan karunia kepada. Ingat, sampai nanti engkau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Amin. Itu pernyataan Tuhan dengan mata. Lihat, Ia juga akan meneguhkan kamu. Ingat, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Walaupun banyak masalah, persoalan apapun yang kita hadapi, katanya Tuhan akan meneguhkanmu. Amin. Iya. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dalam hidup dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan bermacam-macam untuk berusaha mau mematahkan hidup kita, iman kita, supaya kita tergoda. Ingat itu. Kalau datang godaan kepada diri kita, apalagi kalau dia lebih lembut perkataannya, itu lebih hati-hati. Ingat ini, persahabatan orang Batak itu dikenal itu, ya, lamut-lamut akan dibingung, alai disi lo akan dicoba. Ingat itu, lebih lembut. Perhatikan dan hidup kita ini,
dan menjalani pergumulan kita ini dan dipikir. Ingat ketika Yesus dicobai, apa dikatakan di sana ketika dicobai? Dia pakai firman Tuhan. Jangan lupa kita. Ketika dia sudah lapar, katakan engkau anak Allah, engkau kan bisa membuat batu ini jadi roti. Coba orang ini, kau bisa melakukan ini, bisa engkau katakan kan? Tapi Yesus berkata, ingat, iblis pakai firman Tuhan juga. Ya kita perhatikan itu. Kedua juga dikatakan ketika dia disampaikan, ya kata firman Tuhan juga, kalau engkau nanti jatuhkan dirimu dari atas ini ke bawah, katanya malaikat-malaikatmu juga akan menangkap kakimu dan tentu dan firman Tuhan juga. Hati-hati kita hidup berbahaya. Kita perhatikan firman Tuhan yang sudah kita dengar selalu, apa yang disampaikan oleh Tuhan pada kita. Haleluya. Karena itu ini mau dikatakan. Karena itu apa mau kita tangkap dari sini? Yang kedua, Tuhan memberi berkat kepada. Dia memberikan berkat kepada. Ya, apa berkat itu? Berkat hidup pemberian. Itu tadi. Karena dipakai di sini dengan kasih. Kau berikan kepada. Menjalani pergumulan ini, engkau diberikan kekuatan. Menjalani pergumulanmu, engkau diberikan ini. Menjalani hidupmu, engkau begini. Dan menjalani ini, engkau tetap ada di sini. Sehingga dikatakan tadi, kita pergi ke sana, sehingga engkau diberikan kekuatan mengalahkan semua itu sampai dia nanti akan hidup. Perhatikan saya. Banyak perjalanan kita tentang kita sekali lagi. Godaan-godaan kita dan sebagainya selalu datang untuk mencoba menggoda-goda kita. Dia bilang, aman, apa? Kau begininya, kamu ini begini, coba dirimu aman. Begininya kau berjodoh, ini katanya, tapi begini kau kenapa? Oh ya, banyak. Kau juga inang dan sebagainya kan? Mudah-mudahan kepada kita. Tapi dikatakan ingat, kalau hidupmu selalu ada dengan melihatkan Tuhan, kalau selalu dia bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskan. Dia tahu kehidupanmu, dia tahu keperluanmu, dia tahu kebutuhanmu, dia tahu apa yang kau diberikan kepada-Mu setiap kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Itu dia, engkau berikan berkat kepada. Di mana pun kau diberkati Tuhan. Menjalani apapun engkau diberkati Tuhan. Kemana kau berangkat diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Haleluya. Ya. Memang tidak mengatakan jadi seperti jalan dalam tol. Memang hidup kita dalam dunia ini adalah dunia dia dolorosa. Haleluya. Mudah-mudahan tantangan dan sebagainya mencoba mau mematahkan iman kita, menghancurkan hidup kita, keimanan kita dalam Tuhan. Tapi kalau kita tetap membiarkan Dia yang setia dengan kasih yang dalam seperti tadi dari seluruh hidup kita, segenap hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh akal budi kita, maka Tuhan akan menolong kita menghadapi semua itu. Tuhan akan memberkati katanya kepada kita. Haleluya. Itu yang kedua. Maka untuk ini kita perhatikan berkat Tuhan ini. Kalau dia sudah berikan kepada kita berkat-berkatnya. Dalam Ulangan 28 ayat 2. Katakan di sini 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu, ingat, apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Ya, kalau kau dengarkan ya suara Tuhan Allahmu, maka engkau akan ini segalanya akan diberikan menjadi bagianmu. Semua diberikan.
Kalau kita baca seminggu, berkat di sini, berkat di sana, berkat di sana, di mana kau di sini diberkati, di sana kau terus diberkati, di mana kau tetap diberkati. Haleluya. Haleluya. Ini kan itu yang kedua pada kita. Kita tangkap itu dalam hidup kita, dan kita pasti memberikan kepada kita dan seluruh hidup kita. Ya, dia berikan pada kita baik kesehatan, baik makanan, kekayaan jasmani, keinginan dan sebagainya. Tuhan pasti berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir hanya ayat yang ke-9. Kita perhatikan ayat 9. Allah, ingat, Allah yang memanggil kamu. Ya. Dia memanggil kita. Ya, dia dipanggil kita. Untuk apa kita dipanggil? Untuk kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Kita kami panggil untuk bersekutu kepada anakku. Karena itu setia adalah setia. Karena dia setia, maka dia minta setia. Dia setia kepada kita. Itu coba kita menjadi umatnya karena dia memanggil kita. Dia menggerakkan hati kita. Dia menyentuh kehidupan kita. Dia bergerak sehingga kita menjadi tadi orang yang dapat memuliakan Tuhan. Ini dia. Karena itu untuk apa kau dipanggil? Inilah mengatakan yang ketiga kepada kita supaya kita setia beribadah kepada Tuhan. Karena dia juga setia. Dia setia memanggilmu, maka setialah kamu mendengarkan panggilan. Amin. Dan setuju katakan setia. Haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. Ya. Tuhan tahu itu betul atau enggak hati kita. Dia tahu batin kita. Sebelum kita katakan pun Tuhan sudah tahu dari pikiran kita. Kalau pikiran anak ini tahu yang pikirannya, dia tahu pikiran kita. Kita tidak tahu. Sebelum diucapkan kita tidak tahu. Kalau dia sudah tahu, anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, dia tahu semua kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Tapi dia tantang kita. Dikatakan kau setia beribadah kepada. Karena aku setia juga, maka aku panggil kau. Karena aku sangat mengasihi. Aku ingin memilihmu, merangkul. Aku ingin bersekutu dengan. Tidak semua dapat bisa dilakukan. Ini mari kita abaikan persekutuan kita, yakni ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak semangat nampaknya. Jadi kau tahu memuliakanku, dia puji Tuhan. Kalau kau tahu memuliakanku, pasti kau akan diberkati Tuhan. Kalau kau sudah diberkati Tuhan, juga kau tahu juga untuk beribadah kepada Tuhan. Itu dikatakan kepada kita pada ini. Apa ibadah itu? Ibadah itu adalah menjalin hubungan, komunikasi, persekutuan dengan Dia. Di sana kita menyampaikan apa yang kita sampaikan dalam hidup kita kepada Dia. Walaupun Tuhan tahu hati kita, kehidupan kita, kebutuhan kita, Tuhan tahu semua. Tapi di situ kita perlu menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Amin. Bagaimana anakku ini?
dilihat hati kita, ketulusan hati kita, kehidupan kita yang sungguh bagaimana dia berfirman. Inilah yang dia inginkan dari kita. Maka untuk ini kita lihat nasihat daripada Tuhan melalui Yosua kepada kita. Seperti ketika dia mengumpulkan bangsa Israel ketika dia di hari Tuhan, dia berkata kepada bangsa Israel itu, begini ayatnya, ayat 14a dan 15b saja. Begini dikatakan, jadi sekarang katakan kepada mereka, demikian juga kepada kita. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan apa? Setia. Dan setia. Ingat, kau beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Ingat, beribadah tulus, ikhlas dan setia. Daripada dia enggak, ini aneh. Kita yang tahu dalam hati kita. Tapi dia ajak kita, hendak kau terus ikhlas dan setia ya. Diberikan gambarannya lagi. Tetapi aku, kata Joshua, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Itulah yang dikatakan kepada kita. Jangan lupakan ibadah ini. Jangan jauhkan ibadahmu dari diri kita masing-masing. Karena ibadah itu penciptaan manusia, bukan. Tapi itu adalah ciptaan Allah sendiri. Allah sendiri yang membuat itu. Itu makanya ketika dia bangsa Israel keluar dari Mesir, maka dia mendirikan yakni kemah kemah suci khusus, tempat mereka hadir di tengah-tengah umatnya. Supaya melalui itu aku ada bersama dan supaya mereka bersekutu dengan dia yang menjumpai umatnya. Ingat, dia yang menjumpai umatnya. Tuhan yang menjumpai kita dalam dunia ini. Haleluya. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Aku ingin bersekutu dengan umat. Dia mengundang kita datanglah kalian bersama aku datang mau beribadah bersama. Aku mau bersekutu dengan. Kita sepelekan itu atau enggak? Tinggalkan surga, datang ke dunia ini hanya karena kasihnya kepada kita, bukan karena kehebasan kita, tapi karena dia sangat mengasihi kita. Berbangun persekutuan dengan kita. Dan untuk ini mengakhiri firman ini renungkan dalam Mazmur 121 4-5. Beginilah yang kita renungkan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dia tidak terlelap dan dia tidak tertidur, karena dia selalu peduli kepada umatnya. Dia selalu memperhatikan umatnya, ya. Selalu Tuhan yang menghiraukan umatnya dan mengindahkan umatnya. Dia tidak terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Amin. Aku selalu ingin bersama, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan. Itulah kasihnya dalam bagi kita. Renungkan itu dengan dalam-dalam dalam hidup kita masing-masing pada ini, pada minggu yang ketiga di bulan Januari ini. Haleluya. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan yang mau merenungkan firman dengan dalam hatinya.